Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Yulianti, mahasiswi Universitas Pancasakti, semester 6, kelas A2. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas teknik penulisan karya ilmiah dengan judul Dongeng sebagai Media Penanaman Karakter pada Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Abstrak, dongeng sebagai penanaman karakter pada anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh dongeng sebagai media penanaman karakter pada anak usia dini. Dongeng sendiri merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau sebuah cerita hayalan, dan penanaman karakter adalah pemberian suatu pendidikan yang membentuk akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletak dasar pertama ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik kasar dan halus, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional atau sikap, perilaku, dan beragama. Bahasa dan komunikasi sesuai dengan tahap-tahap yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Perlunya pembiasaan serta contoh yang baik untuk menumbuhkan karakter diri anak. Perlunya media dalam penanaman karakter yang diterapkan kepada anak. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pembentukan karakter dengan usia 2,5 sampai 3,5 tahun. Dan menurut Maria Montessori, Harlock 1978, bahwa anak usia 3 sampai 6 tahun merupakan periode sensitif atau masa peka terhadap anak, yaitu periode di mana satu fungsi tertentu perlu dirangsang, sehingga tidak terhambat perkembangannya. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan suatu dongeng yang variatif dan menarik perhatian anak? Bagaimana peran orang tua dalam mendidik dan membentuk karakter pada anak di rumah? Kesimpulannya, pendidikan anak usia dini adalah satu faktor utama dalam proses pembentukan karakter. Di samping peran orang tua, lingkungan memegang andil yang cukup besar dalam membuat pola sikap anak-anak. Lingkungan di sini adalah tempat anak berkegiatan dan berinteraksi antara orang lain selain keluarga. Di lingkungan sekolahnya, anak diajarkan mampu untuk berlaku baik dan menghargai sesama. Dongeng merupakan rangkaian peristiwa nyata atau tidak nyata yang disampaikan secara sederhana dan mengandung pesan moral yang baik. Saran untuk guru. Bagi pendidik PAUD, dalam menyampaikan suatu dongeng pada anak harus memuat suatu dongeng yang variatif, serta untuk lebih
menarik perhatian dari anak, maka perlunya media pendukung seperti gambar atau properti lain supaya anak tidak bosan ketika mendengarkan sebuah dongeng. Dalam hal penyampaiannya, guru harus menceritakan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, karena pada hakikatnya guru merupakan orang tua saat di sekolah. Saran untuk orang tua yaitu menanamkan pendidikan karakter pada anak, tidak hanya guru yang berperan sepenuhnya kepada anak, tetapi orang tua juga harus ikut serta dalam hal tersebut. Orang tua bisa mencontohkan hal-hal yang positif pada anak saat di rumah dan selalu memberikan pengertian jika anak berbuat menyimpang dan mengamati setiap perilaku yang dilakukan oleh anak. Karena pendidikan informal dalam keluarga, orang tua yang sangat berpengaruh besar terhadap moral dan perilaku anak. Metode pelaksanaan. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta memaparkan data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung dan sumber dari lapangan yang peneliti lakukan. Penelitian menggunakan metode observasi yang paling mungkin untuk digunakan pada penelitian anak usia dini. Prosedur penelitian. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan bahan. 3. Menentukan subjek. 4. Merumuskan masalah. 5. Melaksanakan observasi dan wawancara. 6. Mencatat hasil penelitian. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.